Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ica Rosdiana dari kelas 12 IPA 2. Dalam video ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai unsur intrinsik dan sinopsis yang saya baca dari novel yang berjudul The Ultra Smart Holiday yang ditulis oleh Sally Kayola. Selamat mendengarkan. Unsur intrinsik yang pertama ada tema, yaitu persahabatan dan percintaan. Yang kedua, alurnya maju. Bukti kalimatnya, maka inilah saatnya Yaji membuktikan keseriusannya dan mengungkap apa maksud dibalik terpilihnya Yaji dalam The Ultra Smart Holiday. Yang ketiga, latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat yang pertama di kamar Yaji. Bukti kalimatnya, Nyak Nendah bertolak pinggang. Ia selalu masuk ke kamar Yaji dengan langkah kaki yang lebar. Latar tempat yang kedua, sekolah. Bukti kalimatnya, bel sekolah berbunyi dengan nyaring. Yang ketiga, lapangan. Bukti kalimatnya, sosok Yaji yang tinggi, besar terlihat di sekitar lapangan. Yang keempat, gedung NTP. Bukti kalimatnya, Yaji sampai di gedung NTP di Jakarta Barat. Yang kelima, lapangan Medan Merdeka. Bukti kalimatnya, sesampainya di lapangan Medan Merdeka yang disulap menjadi labirin. Yang keenam, hotel. Bukti kalimatnya, ke-12 peserta yang lolos ke level B terlihat makan malam di restoran hotel. Yang ketujuh, Yogyakarta. Bukti kalimatnya, ke-12 peserta saat ini baru tiba di Yogyakarta. Ke-8, Candi Arjuna. Bukti kalimatnya, peserta dan kru NTP terlihat berkumpul di kompleks Candi Arjuna yang berada di Desa Dieng Kulon. Yang ke-9, Bandung. Bukti kalimatnya, mereka semua akan melakukan perjalanan ke Bandung. Yang ke-10, UPI. Bukti kalimatnya, sesampainya di kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Yang ke-11, Gedung Sate. Bukti kalimatnya, Yaji, Elis, dan Bono masuk ke dalam halaman Gedung Sate. Yang kedua ada latar waktu. Latar waktu yang pertama, pagi hari. Bukti kalimatnya, pagi-pagi udah ribut aja. Yang kedua, siang hari. Bukti kalimatnya, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Yaji sampai di gedung NTP di Jakarta Barat. Yang ketiga, sore hari. Bukti kalimatnya, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, para peserta masuk ke dalam mobil. Yang keempat, malam hari. Bukti kalimatnya, para peserta langsung pulang dan mereka tiba pukul 22.35. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana yang pertama, panik. Bukti kalimatnya, kenapa kagak bilang dari tadi? Kalau sekarang udah jam segini. Yang kedua, senang. Bukti kalimatnya, enak bisa liburan. Gratis terus dapat pengalaman. Yang ketiga, khawatir. Bukti kalimatnya, itu bocah berangkat ke sekolah kagak nyarep. Yang keempat, cemas. Bukti kalimatnya, cepetan isi baterainya, mungkin mereka tadi nelpon lu, terus karena handphone lu mati, mereka kirim SMS dan memberi pemberitahuan atau apalah. Yang kelima, kesal. Bukti kalimatnya, kampret, ini kan tempat yang tadi. Yang keenam, tegang. Bukti kalimatnya, lah kok ada suara cewek? Ini kan toilet cowok. Jangan-jangan ada kuntilanak lagi. Yang ketujuh, haru. Bukti kalimatnya, malam hari setelah program The Ultra Smart Holiday, Yaji pulang ke rumah membawa berita bahagia untuk kedua orang tuanya. Unsur intrinsik yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, yaitu orang pertama. Bukti kalimatnya, aku nyariin kamu tadi, udah bagus kamu datangnya nggak telat. Sekarang kok malah bolos? Kamu gimana sih?
Yang kedua, orang kedua. Bukti kalimatnya, si Ica sama si Arif udah dikabarin kalau mereka nggak lolos. Yang ketiga, orang ketiga. Bukti kalimatnya, nabrak orang kayaknya dia. Unsur intrinsik yang kelima, ada penokohan. Yang pertama, Yaji. Dia baik, malas, perhatian dan rendah hati. Yang kedua, Alibaba. Dia baik, rendah hati dan penolong. Yang ketiga, Ica. Dia baik, perhatian, penyayang dan bawel. Yang keempat, Arif. Dia sanggar, keras dan suka teriak-teriak. Yang kelima, Dida. Dia baik, pemaaf dan rendah hati. Yang keenam ada Elspeth. Dia kasar, sombong, galak dan angkuh. Dan unsur intrinsik yang keenam yaitu amanat. Amanat penulis novel ini mengajak kita sebagai pembaca untuk kembali mengingat atau bahkan mempelajari sejarah dan budaya Indonesia melalui tokoh-tokoh yang mencoba memecahkan tantangan Métz di kawasan Monumen Nasional Jakarta, di Yogyakarta yang eksotis, di Candi Arjuna yang ada di kawasan daratan tinggi Dieng, dan juga di Bandung yang gemerlap di malam hari. Dan yang terakhir, sinopsis. Yaji, siswa kelas 2 di SMA Negeri di Bandung, merupakan anak yang malas dan tergolong tidak pintar. Setiap hari dia tidak pernah absen untuk terlambat masuk sekolah. Ia pun sering membolos pelajaran. Hanya ada 2 mata pelajaran yang masih membuatnya semangat bersekolah, yaitu olahraga dan sejarah. Itu pun karena gurunya yang menarik baginya. Tatkala mengerjakan tugas berkelompok di rumahnya, Yaji mendapat informasi bahwa NTP mengadakan acara reality show baru yang bernama The Ultra Smart Holiday. Program ini melombakan 30 siswa-siswi SMA se-Indonesia untuk berlibur sembari menguji pengetahuan sejarah dan budaya Indonesia selama sepekan. Karena bosan dengan sekolahnya, Yaji pun memutuskan untuk mendaftar program itu. Tak disangka, Yaji lolos seleksi untuk menjadi peserta dalam perlombaan itu. Dan memang, ia banyak diremehkan oleh peserta yang lain. Akan tetapi, Yaji berusaha untuk tidak tersisih supaya liburannya tidak berakhir dengan cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.